Shalom saudara, selamat hari Sabat buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada Sabat ini kita masih boleh bersama-sama walaupun dengan jarak yang dipisah untuk berbakti bersama-sama dengan semua umat Tuhan. Kita mau rangkumkan pelajaran sekolah Sabat kita, namun sebelumnya kita berdoa sejenak. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu atas segala kebaikan-Mu. Kami akan mempelajari kembali firman Tuhan yang sudah kami pelajari sepanjang 1 minggu. Dan biarlah kami boleh mendapatkan berkat berlimpah oleh karena pemahaman yang datang dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru saja kita melewati satu pelajaran penting bagaimana Raja Ahaz yang mengandalkan manusia di dalam melakukan sesuatu demi kemenangan. Tetapi sebenarnya jauh Tuhan sudah melihat dan menyediakan caranya, cara Allah yang tidak harusnya merugikan Raja Ahaz dan orang Yehuda. Ya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk pelajaran sepanjang minggu yang barusan saja kita lalui, semakin dijelaskan kepada kita di dalam ayat hafalannya, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Yesaya 8 ayat yang ke-17. Di sini ada satu ilustrasi yang diceritakan pada waktu terjadi satu bangunan yang sedang terbakar, di mana seorang gadis yang buta yang berada di lantai 4, di mana jaring sudah disediakan. Petugas pemadam kebakaran memberikan instruksi untuk dia menjatuhkan dirinya ke jaring supaya dia boleh selamat. Tetapi wanita itu tidak mau, sampai akhirnya datang ayahnya, dan ayahnya berteriak. Dan setelah ayahnya berteriak, wanita ini langsung melompat dan dia pun diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa pelajaran di sini dari yang menjadi ilustrasi kepada kita bahwa dia sepenuhnya percaya, sebab instruksi itu, perintah itu datang dari ayahnya. Karena dia yakin ayahnya tahu yang terbaik baginya dan tidak mungkin mencelakakan dia. Demikian juga Allah kita, saudara. Allah kita ini Allah yang sangat mengasihi kita. Seringkali kita meragukan kebaikan Tuhan. Tetapi kita harus ingat, segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita idam-idamkan, angan-angankan, semua itu disediakan oleh Tuhan bagi kita sesungguhnya. Saudaraku, pelajaran kita pada 1 minggu baru berjalan ini, bagi saya adalah pelajaran di mana membuktikan bahwa Allah itu menyediakan. Allah telah menyediakan bagi kita bukti yang kuat bahwa Dia di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu hadir untuk menyediakan segala sesuatu. Namun ada banyak hal yang terjadi. Walaupun dengan suara yang lemah lembut, Allah kita sudah menawarkan hal-hal yang baik melalui firman Tuhan, melalui renungan-renungan, melalui alam, suara-suara yang sejuk, yang merdu dari ciptaan Tuhan di sekitar kita, seperti kicauan burung dan lain sebagainya, yang membuktikan ada Tuhan yang mengendalikan hidup ini. Tetapi kita sering menolak, manusia sering menolak. Itulah sebabnya Tuhan akhirnya harus berbicara dengan suara yang keras, dengan raungan seperti banjir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi bahan pelajaran kita bila mana kita membaca di dalam pelajaran hari Minggu nubuatan yang digenapi? Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 16.
Sesungguhnya ada 3 hal yang perlu kita tahu. Allah menyertai kita. Yang kedua, 65 tahun Efraim tidak ada lagi sebagai satu bangsa, dikosongkan. Bila mana Tuhan sudah bertindak, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih dari apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang kita pikirkan, Tuhan bisa lakukan. Musuh ada di hadapan saudara dan saya. Kalau saudara mau melawan dengan tenaga sendiri, dengan kekuatan sendiri, itu tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya kalau ada orang yang memusuhi saudara, kalau ada orang yang menyakiti saudara, kalau ada orang yang membenci saudara, yang terbaik adalah izinkan Tuhan yang bertindak, yang menolong. Apa yang kita lakukan? Kita berserah kepada Tuhan. Karena seperti pelajaran minggu lalu, ya, Allah tidak pernah berjanji bahwa kita ini tidak akan pernah mengalami penderitaan atau kesusahan di atas dunia ini. Yang Tuhan janjikan adalah Allah menyertai kita. Itulah yang ditulis dalam Yesaya pasal 43. Sekalipun kamu berjalan di sungai, di api, air tidak akan menghanyutkan, api tidak akan menghanguskan. Mazmur 23, sesungguhnya sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Inilah sebenarnya merupakan hal yang penting, saudara. Itulah sebabnya kita kembali kepada pelajaran sekolah sahabat kita. Kenapa tadi judulnya Jalan yang Sukar? Saudaraku yang kekasih, bila mana kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, maka kita sedang menjalani, membuka peluang untuk mengalami kesukaran. Apa yang terjadi kepada Ahaz karena mengandalkan Asyur? Akhirnya Asyur menguasai. Asyur menaklukkan. Asyur harus menerima upeti yang harusnya itu tidak terjadi sekiranya mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji akan melakukan sesuatu. Dan kita melihat di sini dalam pelajaran kita selanjutnya, sesungguhnya nubuatan tentang Aram dan Israel Utara itu digenapi 2 tahun setelah Yesaya mendapatkan nubuatan, dari tahun 734 sebelum Masehi. Dan terjadilah kekosongan, kehancuran yang dilakukan oleh Asyur kepada Israel, kerajaan utara dengan Aram. Dan apa yang perlu kita ingat di sini? Pada saat terjadi kehancuran, betapa mudahnya manusia menjadi putus asa, menjadi kehilangan iman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita baca Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Apa firman Tuhan di sini? Ini penting sekali buat kita. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Yang kedua, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang taat,
Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti hidup yang kudus Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah panggilan bagi kita dalam pelajaran sekolah Sabat yang barusan saja kita pelajari sepanjang minggu ini. Siapkan akal budimu. Kenapa saudara? Saya rasakan sekarang bahwa pergumulan, perjuangan yang berat sekarang ini bukan dari luar, tetapi di dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Apakah itu keluarga? Apakah itu saudara seiman? Apakah itu yang satu organisasi? Ini perlu kita camkan, saudaraku. Ingat Israel dengan Yehuda. Mereka itu satu keluarga awalnya. Tetapi terjadi perpecahan. Oleh karena apa? Masing-masing memiliki kepentingan-kepentingan. Hati-hati dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Hati-hati dengan kepentingan-kepentingan kelompok. Hati-hati dengan kepentingan-kepentingan politik, saudara-saudara. Pelajaran sekolah Sabat kita ini sangat penting. Ini sudah waktunya dan Tuhan luar biasa. Pada waktu terjadi situasi itu di dalam kehidupan umatnya, nasihat itu datang tepat pada waktunya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waspada, siapkan akal budimu dikatakan tadi. Bahkan ayat berikut tadi ini yang bagus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsumu. Mungkin panas hati, rasa dendam, rasa kesal yang ada di dalam dirimu. Saudaraku, ingat Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau bibir ini berani mengucap bahwa kita ini umat Tuhan, umat kudus, saudaraku, jangan hanya kata-kata. Mari. Kadang-kadang tangan ini sudah ingin langsung untuk bertindak, kaki bertindak. Badan kita ini sudah gerah, pengen bertindak. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita ini menjadi umat Tuhan yang kudus, biarkan Tuhan yang bertindak. Apa konsekuensi dalam pelajaran sekolah Sabat kita dikatakan konsekuensi yang tidak dilihat? Bila mana kita membaca Yesaya pasal 7 ayat yang ke-17 sampai ayat ke-25, undangan demi undangan disampaikan kepada Israel yang bersalah supaya mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yehova. Tetapi saudara-saudaraku, himbauan-himbauan para nabi itu lemah lembut ketika mereka berdiri di muka orang banyak dengan sungguh-sungguh mengajak supaya bertobat. Tetapi apa yang terjadi? Saudaraku yang kasih, justru umat Tuhan mengeraskan hati mereka. Harusnya apa yang terjadi, yang diinginkan oleh Tuhan, kiranya kata-kata itu yang mereka dengar boleh menjadi buah kemuliaan Allah. Saudaraku yang kasih, betapa banyak sudah kita terima kebenaran, nasihat firman Tuhan, renungan pagi, renungan malam, khotbah, Rabu malam, acara keluarga, macam-macam. 10 hari berdoa. Itu adalah suara Allah yang memanggil dengan kelembutan. Berapa banyak umat Tuhan yang memberikan hati, telinga, pikiran dalam hal ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 118 ayat yang ke-9, apa firman Tuhan katakan? Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan.
Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini diberikan satu ilustrasi. Ilustrasi yaitu nama yang diberikan oleh Yesaya kepada anak-anaknya. Kita tahu bahwa nama itu penting, saudaraku. Sepanjang zaman bangsa Israel, ada banyak nama yang sangat berhubungan dengan kehidupan, dengan nasihat, dan dengan amaran. Dan kita tahu bahwa di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, dikatakan begini, bila mana nanti anak itu lahir, berikanlah nama Maher-shalal-hash-baz. Apa arti yang lebih panjang dari nama ini? Yaitu merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat, mempercepat rampasan atau mempercepat jarahan. Pada waktu nama anak ini dipanggil lebih cepat, artinya akibat oleh karena kepanjangan itu nama tidak sempat penyelamatan maksudnya. Kenapa? Waktu dipanggil Maher-shalal-hash-baz, Maher-shalal-hash-baz. Pada waktu diucapkan nama itu, sesungguhnya sudah ada peristiwa yang terjadi lebih cepat, yaitu sudah terlambat. Saudara-saudara yang kasih, pelajaran sekolah sahabat kita untuk 1 minggu ini, sesungguhnya kalau kita takut akan Tuhan, tidak ada yang perlu ditakuti. Itulah yang ditulis dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kitab Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Apa kata firman Tuhan? Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti jangan kamu takuti, jangan gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah kamu harus takut dan terhadap dialah kamu harus gentar. Dia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini yang baru saja berlalu, kalau kita tidak mau hancur, kalau kita tidak mau binasa, kalau kita tidak mau menderita, susah, tidak punya pengharapan, jangan pernah berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kenapa ini penting sekali? Sesungguhnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, bagian yang terakhir, apa disebutkan di sana? Saya mau baca ini kutipan kembali kepada kita. Lebih jauh, Allah telah dengan tegas melarang semua hubungan pura-pura dengan roh-roh yang sudah diusir itu. Pada zaman Ibrani, ada segolongan orang yang menyatakan dapat berhubungan dengan orang mati, sebagaimana yang dilakukan oleh pengikut spiritisme dewasa ini. Tetapi roh-roh peramal
sebagaimana ya, tamu-tamu dari dunia lain itu dipanggil, dinyatakan Alkitab sebagai roh-roh setan. Perbuatan yang berhubungan dengan roh-roh peramal ini telah dinyatakan sebagai kebencian kepada Tuhan dan dilarang keras dengan ancaman hukuman mati. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara sakit berkepanjangan dengan segala upaya, segala usaha pengobatan ya sudah saudara lakukan dengan doa, puasa, dan mungkin kesembuhan belum saudara rasakan. Ingat, jangan pernah sampai meminta pertolongan di luar Tuhan. Hati-hati saudara-saudara. Ya. Ini nasihat yang sangat baik bagi kita. Itu makanya disebut pelajaran kita ini memang menjadi jalan yang sukar. Tetapi di dalam kesukaran ingat sekali lagi, tadi ada Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dan Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Semoga dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 minggu ini, bahkan 1 triwulan ini, saya yakin pelajaran kita ini sangat menolong sekali. Kenapa? Karena tujuannya ialah mari kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, Yesaya 8 ayat 17, dan aku menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, aku hendak mengharapkan Dia. Harapkan Tuhan, nantikan Tuhan. Jauhkan pikiran, jauhkan godaan untuk meminta, berharap kepada ya kuasa manusia atau kuasa dunia lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat sepanjang minggu yang barusan kami lalui. Sesungguhnya ada jerat-jerat ya Tuhan yang menghancurkan. Bila mana kami mengandalkan diri kami, mengandalkan kemampuan manusia. Karena sesungguhnya bila mana kami takut akan Tuhan, tidak ada yang kami takuti. Engkau Allah kami, Engkau yang memelihara, Engkau gunung batu kami, Engkau tempat perlindungan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, lunakkan hati kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami di saat-saat godaan, pencobaan datang, penderitaan datang, kami tidak hilang pandangan, pegangan dengan Tuhan kami. Datanglah Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, agar kami boleh berjalan dalam keteguhan dari hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.